welcome to the Cozy Library. Hari ini aku akan cobain reading habits-nya dari Kak Esti, dari Estimologi. Kita akan tukaran reading habits, jadi pastikan nanti kamu cek juga videonya Kak Esti tentang reading habits aku. Nah, ada beberapa hal yang beda dari reading habits aku dan Kak Esti. Dan kali ini aku akan lakukan setiap tahapan reading habits-nya dari Kak Esti. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sini dan klik lonceng notifikasinya, nyalain ke all biar kamu bisa dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Oke, thank you for subscribing and let's go. Dari channel Estimologi Book Vlog, Sherry minta saya untuk sharing ke kalian semua tentang my reading routine. So this is it. Saya cenderung suka buku-buku non-fiksi dengan tema perempuan atau science. Untuk buku fiksi, saya sekarang ini sedang sangat suka baca buku fiksi sejarah. Jadi tahapan pertama dalam reading habits ini tentunya adalah memilih buku yang akan dibaca. Nah, dari sini, dari rekomendasinya Kak Esti, karena aku nggak punya non-fiksi dengan tema perempuan dan science, aku akan cari historical fiction. Aku akan bawa dulu kak atau box TBR aku ke sini. Karena box TBR aku berat banget, aku bawa satu buku aja. Ini Hisfic yang aku pilih, dan ini tuh belum aku selesaikan. Dulu aku DNF dan aku akan coba kasih buku ini kesempatan yang baru. Dan bukunya adalah Multatuli Maksabula, karyanya Multatuli. Ini adalah sebuah buku historical fiction yang ditulis di zaman kolonial. Jadi emang bukunya lumayan berat. Aku dulu nggak sanggup, but I'll try this book once more time. Saya selalu set 15 menit untuk membaca, boleh lebih dari itu, bahkan kalau sampai kebablasan pun nggak apa-apa, disesuaikan dengan waktu luang, tapi sama sekali tidak boleh kurang dari 15 menit. Saya juga selalu update buku yang mau dibaca dan buku yang sudah dibaca itu ke Goodreads ya. Jadi saya bisa tracking di situ berapa jumlah halaman yang sudah saya baca atau buku-buku apa saja yang masih ada di TBR list. Jadi saya nggak pernah tidak melihat Goodreads. Goodreads itu jadi acuan saya. Saat mau mulai membaca itu biasanya saya nyuduh teh. Biasanya yang saya pilih adalah kesukaan saya, teh rasa blackcurrant atau rasa strawberry. Saya juga nggak masalah kalau harus ngemil saat membaca, tergantung apakah cemilannya ada atau tidak. Kalau tidak ada ya udah saya baca aja, nggak usah ngemil. Juga karena Kak Esti seneng banget teh blackcurrant and I don't have that. Aku suka teh, cuman biasanya aku nggak suka yang ada rasa-rasanya. Jadi aku beli ini teh kotak rasa blackcurrant. This is not sponsored. Ini teh kotak rasa blackcurrant karena ini teh dan ini blackcurrant. Jadi aku cobain yang ini. Sejujurnya aku belum pernah sama sekali cobain ini. So let's try if I like it or not. Untuk tempatnya, saya suka selonjoran di sofa atau juga bisa sambil baring di tempat tidur. Makanya outfit membacanya sih baju rumahan. Jadi biasanya pakai celana tidur, baju tidur. Saya setting AC-nya itu yang dingin sambil selimutan biasanya, karena kalau baca gerah tangan saya suka keringetan, jadi halamannya suka jadi basah gitu. Jadi saya nggak mau bukunya rusak, makanya biasanya kondisinya dibikin dingin dulu. Selain tempatnya harus dingin, saya juga biasanya mengkondisikan tidak ada suara-suara bising gitu, termasuk musik atau suara TV. Biasanya saya matikan dulu, karena saya orangnya sangat auditorial. Biasanya kalau suara musik, apalagi kalau musiknya itu ada lirik lagunya yang sangat appealing buat saya, yang ada saya malah ngikutin nyanyi-nyanyi, ngikutin liriknya dibandingkan fokus sama bacaannya. Atau kalau musiknya terlalu relax, saya biasanya ke bawah sampai ngantuk, jadi nggak bisa terusin bacaan. Kalau ada kutipan yang bagus atau hal-hal yang ngasih insight ke saya, biasanya saya highlight bukunya dengan stabilo. Biasanya setelah baca 2 atau 3 halaman dan saya dapat sesuatu di buku itu, saya langsung nyolek orang di samping saya untuk share insight saya atau yang langsung kepikiran pada saat itu juga gitu. Jadi ya saya nggak bisa bear it myself gitu ya, saya nggak bisa nahan untuk nggak share ke orang. Ini saya barusan baca ini nih, ini seru kayak gini-gini gitu. Nah biasanya yang jadi korbannya dalam case saya sih suami saya. Kadang itu ngeselin, kadang itu mengganggu karena mungkin dia juga lagi melakukan hal yang lain, tapi mostly kita jadi ada bahan untuk diskusi. That's all my reading routine. Buat Sherry, silakan dicoba. Dan karena Kak Esti seneng pakai baju rumahan dan disitu dikatakan piyama, jadi aku akan ganti ke piyama aku juga. Oke, let's try and change this look.
Oke, selesai ganti. Sekarang kita akan mulai membaca. Oke, jadi itu tadi video reading habits-nya. Teh yang ini lumayan, tapi agak terlalu manis buat tasteku. Karena biasanya aku lebih suka teh yang plain. Tapi bukunya lumayan, dan teh ini bikin aku gak ngantuk. Karena buku ini bikin aku super ngantuk, karena aku nggak terlalu suka historical fiction. Jadi aku berjuang kalau baca historical fiction. Tadi aku baca sekitar 20 menit dan sampai bab 3. Sama sekali no music, dan itu rasanya kayak hening banget. Tapi memang enak sih buat baca, walaupun aku biasanya lebih suka setel musik klasik sedikit gitu. Sedikit tips kalau kamu baca di kasur, jangan sambil tidur-tiduran, karena nanti malah ketiduran. Jadi baca aja duduk sambil diganjel bantal, itu enak sih. Oke, sekian video reading habits-nya aku yang tukeran sama Kak Esti. Jangan lupa cek juga ke channelnya Kak Esti buat reading habits aku. Thank you for watching, happy reading and bye-bye.